Diri bersama Wapol dan sekarang mereka berdua tengah berada di markas Morgans yang sedang terbang. Namun keadaan aman Vivi di sana hanya untuk sementara waktu karena sebentar lagi keberadaannya akan segera diketahui. Morgans mendapat laporan dari salah satu informannya bahwa pihak pemerintah dunia dan angkatan laut telah mengetahui bahwa Vivi dan Wapol sedang berada di kantor koran World Economy. Sepertinya mereka memang melakukan pencarian intens terhadap kedua orang itu sehingga mereka mencari tahu dari berbagai sumber dan saksi mata. Pihak pemerintah dunia dan angkatan laut memang menjadikan Vivi dan Wapol sebagai salah satu prioritas untuk diburu, sebab seperti yang admin bilang tadi, Vivi itu diinginkan oleh Im Sama untuk tujuan tertentu, sehingga Im Sama pasti menyuruh Gorosei untuk memberi perintah kepada semua perangkat pemerintah dunia, mulai dari agen Cyberpol sampai pasukan angkatan laut untuk mencarinya. Sedangkan Wapol, dia juga adalah target penting bagi pemerintah dunia, karena dia telah melihat suatu rahasia besar. Beberapa waktu yang lalu, Wapol menyaksikan Im Sama duduk di atas tahta kosong. Dia bahkan melihat bentuk perubahan monster dari Im Sama, dan dia juga menyaksikan kebenaran di balik kematian Raja Cobra. Maka, tak heran Wapol menjadi target yang harus dihabisi oleh pihak pemerintah dunia sebelum rahasia itu dibocorkan olehnya ke publik. Tak lama setelah Morgans dihubungi oleh informannya itu, dia langsung dihubungi oleh pihak Angkatan Laut. Jadi apa yang tadi telah disampaikan oleh informan Morgans ternyata memang benar. Pihak Angkatan Laut mendesak Morgans untuk menyerahkan Vivi dan Wapol kepada mereka. Jika tidak, maka akan ada konsekuensi yang sangat serius. Mereka akan memburu markas Morgans dengan kekuatan besar. Memang markas Morgans bisa terbang karena memakai balon udara, namun tetap saja balon tersebut dapat ditembak oleh Angkatan Laut sehingga bisa langsung terjatuh. Morgans paham ini adalah ancaman serius yang bisa membuatnya kehilangan nyawa sekaligus membuat bisnis korannya hancur. Dia pun mulai mempertimbangkan untuk menyerahkan Vivi dan Wapol daripada mengambil resiko yang sangat besar. Ketika melihat Morgan seperti itu, Wapol mulai menjadi panik. Wapol tahu jika Morgan sampai menyerahkannya ke Angkatan Laut dan pemerintah dunia, maka dia akan segera tamat. Dengan begitu, Wapol akhirnya bilang dia akan memberitahu suatu informasi besar kepada Morgan. Awalnya Wapol masih ketakutan dan ragu-ragu untuk bicara soal ini, tapi daripada dia diserahkan kepada Angkatan Laut, lebih baik dia ceritakan saja kebenaran yang dia saksikan di Mary Joyce. Wapol meyakinkan Morgan bahwa informasi yang akan dia sampaikan itu bisa mengguncang dunia. Bahkan informasi itu tak kalah besar dengan informasi dalam siaran Vegapunk beberapa waktu yang lalu. Wapol memang ada benarnya, karena jika publik tahu eksistensi Im Sama sebagai pemimpin asli pemerintah dunia, maka dapat dipastikan kehebohan besar akan terjadi. Bahkan kehebohan itu pun akan terjadi di kalangan Angkatan Laut dan internal pemerintah dunia juga, karena yang tahu soal Im Sama di sana hanya orang-orang tertentu saja seperti Gorosei dan para kesatria suci. Wapol bilang dia akan menceritakan informasi itu asalkan Morgans bisa memastikan keselamatannya, dan akhirnya mereka mencapai kesepakatan. Demi informasi yang konon katanya bisa mengguncang dunia itu, Morgans mau mengambil sebuah resiko. Dia akan memastikan keselamatan Wapol dan Vivi. Setelah itu, Wapol harus memberitahunya informasi berharga tersebut. Untuk memastikan keselamatan mereka, Morgans tahu dia tidak bisa melakukan itu sendiri. Dia pun menghubungi pihak lain untuk ditawarkan bekerja sama. Pihak yang dihubungi adalah Cross Guild. Morgans merupakan salah satu kaisar dunia bawah. Bagi dan Crocodile juga adalah orang-orang yang terhubung dengan dunia bawah, sehingga tidak sulit bagi Morgans untuk melakukan kontak dengan mereka. Morgans memberi penawaran yang sangat menarik. Jika Cross Guild bersedia untuk melindungi mereka, maka dalam jangka waktu tertentu, banyak informan Morgans di seluruh dunia bisa dipakai untuk kepentingan kelompok Cross Guild. Jadi selain mencari berita untuk koran Morgans, mereka juga harus mencari informasi sesuai permintaan Cross Guild. Ini tentu akan sangat menguntungkan organisasi tersebut. Crocodile melihat ini sebagai penawaran yang bagus. Selain itu, mereka juga mendapat kesempatan untuk bertarung melawan Angkatan Laut, yang mana jika mereka berhasil menang, maka nama Cross Guild akan semakin melambung tinggi dan mendatangkan lebih banyak lagi anggota-anggota yang baru. Crocodile percaya diri organisasi mereka bisa menang karena di sana ada Mihawk yang memiliki kekuatan besar dan juga ada beberapa kru baru seperti Gecko Moria dan para kriminalis kuat yang lain. Dia pun menerima penawaran dari Morgan sehingga Morgan datang ke Pulau Karaibari dengan balon udaranya. Pihak Angkatan Laut dan pemerintah dunia yang mengetahui bahwa Morgans bergerak ke markas Cross Guild tetap akan melakukan pengejaran, walau itu sama saja dengan menantang kelompok Yonko untuk berperang. Ada dua alasan mengapa mereka seperti itu. Pertama, karena desakan dan izin dari Gorosei. Gorosei terus mendesak agar Vivi dan Wapol segera diburu. Gorosei juga memberi izin jika memang mereka harus bermasalah dengan kelompok Yonko dalam perburuan tersebut. Kedua, pihak Angkatan Laut sendiri memang kesal dengan Cross Guild karena ulah mereka dalam memberi bounty untuk para marini. Maka di samping memburu Vivi dan Wapol, misi ini juga bisa dimanfaatkan untuk menghancurkan Cross Guild. Ini adalah misi tingkat tinggi karena mereka harus menangkap Vivi hidup-hidup dan juga menghabisi Wapol, di mana kedua orang itu sedang berada di markas Cross Guild. Maka untuk pasukan Angkatan Laut akan dipimpin oleh dua admiral sekaligus, yaitu Fujitora dan Ryokugyu. Sedangkan untuk pasukan dari pemerintah dunia akan dipimpin oleh salah satu kesatria suci. Kabar pergerakan dari Angkatan Laut dan pemerintah dunia menuju ke markas Cross Guild akan diketahui oleh intel pasukan revolusi. Awalnya Dragon tidak berniat
berniat untuk ikut campur masalah tersebut karena pasukan revolusi harus fokus pada penghancuran kapal-kapal supply. Namun, intel itu menjelaskan bahwa tujuan utama Angkatan Laut dan pemerintah dunia adalah untuk memburu Vivi, sebab Vivi sedang bersama dengan Morgans dan Morgans berlindung di tempat Cross GUI. Sabo pun mendengar hal itu dan dia merasa tidak bisa tinggal diam karena hal ini berkaitan dengan Vivi. Sabo berhutang budi besar kepada Raja Cobra, sehingga Sabo harus menemukan Vivi untuk melindunginya dan menyampaikan bahwa Vivi adalah seorang D. Dragon pun memberi izin kepada Sabo untuk menyelamatkan Vivi, bahkan akan memberinya pasukan untuk ikut di bawah. Namun syaratnya adalah Sabo tidak perlu ikut berperang habis-habisan. Tujuan utamanya hanya untuk membawa Vivi bisa selamat dan pergi dari sana. Kecuali jika memang keadaan mendesak Sabo untuk bertarung serius, maka Sabo boleh melakukannya demi keselamatan pergi ke Pulau Karibari bersama dengan beberapa anggota pasukan revolusi yang lain. Di sana, pihak pasukan revolusi dan pihak Cross GUI tidak akan saling menyerang satu sama lain, walau mereka memang bukan teman. Alasannya agar mereka sama-sama bisa fokus untuk melawan Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Pada puncak pertempuran, Mihawk akan bertarung melawan Admiral Ryokugyu. Di sana Ryokugyu akan memakai banyak sekali teknik dari kekuatan buah iblis Mori Mori no Mi yang dia miliki. Dia pun akan bertarung memakai pedang juga, dan ini pertama kalinya kita melihat Ryokugyu menggunakan pedang yang selalu dia bawa itu. Di sisi lain, Mihawk juga bertarung serius karena yang dia hadapi adalah seorang admiral. Bila kita ingat kembali, sejauh ini kita belum pernah melihat satupun teknik atau jurus Mihawk yang memiliki nama. Dia hanya sering memakai tebasan-tebasan biasa dan tidak mengucapkan teknik apapun. Nah, saat menghadapi Ryokugyu ini, Mihawk mulai mengeluarkan jurus-jurus yang sangat kuat. Tebasan-tebasan yang dia lancarkan itu memiliki nama teknik. Dengan begitu, sang pendekar pedang terkuat itu pun akan sukses mengalahkan Ryokugyu. Sedangkan untuk Sabo, pada awalnya dia berhadapan dengan Fujitora. Ini kedua kalinya mereka berhadapan setelah dulu sempat bentrok di Pulau Dressrosa. Namun di sini Fujitora tidak berniat untuk menghentikan Sabo karena dia tahu Sabo hanya ingin menolong Vivi, dan Fujitora pun setuju untuk membiarkan Sabo menyelamatkan Vivi yang sedang terancam. Fujitora sebenarnya tidak setuju dengan keputusan Angkatan Laut memburu Vivi karena dia tahu bahwa Vivi bukanlah seorang kriminal dan memang tidak seharusnya diburu oleh Angkatan Laut. Jadi ketika dia melihat ada Sabo yang berniat menyelamatkan Vivi, Fujitora justru mendukung hal tersebut. Namun setelah Fujitora membiarkan Sabo pergi, Sabo tetap dihadang oleh sosok lain. Dia adalah salah satu dari kesatria suci yang memimpin pasukan pemerintah dunia datang ke tempat itu. Pertarungan pun terjadi antara Sabo melawan salah satu kesatria suci. Tentu Sabo yang sekarang sudah semakin kuat dan membangkitkan awakening merah-merah Nomi mampu mengalahkan kesatria suci itu, walau memang Sabo juga mengalami cukup banyak luka. Pada akhirnya Sabo berhasil membawa Vivi pergi dari sana. Sabo mulai menceritakan kebenaran kepada Vivi, mulai dari apa yang sebenarnya terjadi kepada Raja Cobra hingga identitas asli Vivi sebagai seorang penyandang di. Vivi tentu terkejut mendengar hal itu karena sebelumnya dia tidak tahu bahwa ayahnya telah mati dibunuh oleh pemerintah dunia. Sementara itu, di dalam ruangan koran World Economic, Wapol tetap bersama dengan Morgan. Sesuai janji, Wapol akan menceritakan tentang eksistensi dari seseorang yang bisa menduduki tahta kosong di Mary Joyce. Morgan pun siap menulis berita baru yang akan mengguncang dunia. Beberapa berita utama yang akan Morgan tulis antara lain adalah: pertama, tentang pemimpin rahasia pemerintah dunia; kedua, tentang pertempuran di markas Cross GUI; ketiga, tentang Putri Vivi yang diculik oleh Sabo. Berita ketiga ini tentu tidak benar karena Sabo justru membawa Vivi untuk diselamatkan. Lagi-lagi Sabo mendapatkan tuduhan yang tidak benar. Sebelumnya dia difitnah telah membunuh Raja Cobra dan sekarang dia difitnah telah menculik Putri Vivi. Nama Sabo semakin mengerikan di kalangan publik dan itu juga membuat nilai buronannya menjadi semakin meningkat drastis. Seperti yang kita tahu, publik memberinya julukan sebagai kaisar